Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sore hari ini kita kembali bertemu untuk kita ibadah raya yang kedua ya. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang, untuk kita masuk dan kita hampiri tahta Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kalau sore hari ini kami boleh datang ke tempat ini Yesus, itu semua karena kasih anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Sore hari ini kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dari pujian penyembahan kami, ini hati kami Yesus. Sebab segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama-Mu saja Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sebab kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Engkau serahkan nyawa-Mu buat kami Tuhan. Serahkan anaknya. Kami tahu Engkau rela berkorban buat kami. Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur sebab kebaikan-Mu Tuhan, sebab penyertaan
luar biasa buat setiap kasih setia. Haleluya, kami sembah Engkau Ku Tuhan. sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan lembut nyatakan kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Untuk setiap apapun keadaan kami Yesus, kami bersyukur sebab Engkau baik. Sebab kasih setiamu tiada pernah berakhir Tuhan. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita mau lebih lagi nyatakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Kau Tuhan. ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi nyatakan kami bersyukur. Bersyukur, bersyukur, Ya Tuhan. bersyukur. Kami bersyukur Kau mati buat kami Tuhan. Kami bersyukur Kau disalib buat kami Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami, Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. oh Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Siapakah kami Yesus, sehingga Kau kami layakkan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Yesus kami sembah Kau Tuhan. Uria maya sikira papa 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 papa, haleluya. Yesus ku sembah Kau. Sikira maya sikira maya sikira maya sikira maya haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hidup kami Yesus, hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sore hari ini Engkau datang, Kau mau bersyukur sama Tuhan, Kau boleh angkat tangan. Mari angkat setiap pujianmu, setiap mazmur, setiap penyembahanmu kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang berbeban berat sore hari ini. Tapi percayalah, mari kita memilih untuk bersyukur. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin sore hari ini engkau ada yang sakit. Pilihlah untuk bersyukur. Karena ada rencana yang akan Tuhan nyatakan buat hidup kita. Jika hari ini ada tantangan, ujian, badai, cobaan, mari kita memilih untuk bersyukur. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita.
Yohanes 13 ayat ke-7 mengatakan bahwa engkau tidak akan tahu apa yang aku perbuat sekarang, tapi kelak engkau akan mengetahui. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ada rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan sehingga engkau layakkan setiap kami Yesus. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matanya Jadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan kau layakkan kami. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Kau jadikan biji matamu Jadi biji mata-Mu. haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? One more time katakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami membalas kasih-Mu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Haleluya. Dengan apa kami membalas cinta kasih-Mu Tuhan, selain daripada pujian penyembahan kami yang akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sore hari ini kami yakin dan percaya Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau yang melawat setiap kami. Kami yakin dan percaya ada berkat yang Tuhan sediakan, ada kemenangan Tuhan, ada pelepasan Tuhan, ada mukjizat yang Tuhan kerjakan untuk sore malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami hanya dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita tinggikan nama Tuhan, saya rindu satu orang boleh salami 2-3 orang, katakan aku mengasihimu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita mau tinggikan nama Yesus sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Mari bersama-sama katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia baik, amin. Amin. Dia baik buat saya dan saudara, amin. Yang setuju boleh lambai-lambaikan tangannya. Haleluya, He is so good. Ya Yesus mati buat saya dan saudara. Katakan Dia mati. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku Dia penuhi hatiku dengan kuasa dengan kasih-Nya. kuasa kasih-Nya, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you, He is so good to me, He is so good to you and me. Haleluya. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu Saudara, karena kita keluarga, kita memaklumi kesalahan saudara-saudari kita ya. Saya juga minta maaf. Mungkin karena kita kurang latihan. Dan saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita terima benih taburan firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kita dan kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan jemaat-Mu. Kami mau terima setiap mahkota kehidupan Tuhan. Sampai pada kesudahannya kami mau tetap setia kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Sekalipun lewat lembah air mata Tuhan, Air mata, tapi kami saksikan cinta-Mu besar buat saksikan kami. kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku. kami tahu janji-Mu Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mahkota Kehidupan, mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, piala ini sungguh-sungguh menjadi kerinduan hati kami untuk mengiring Tuhan seumur hidup kami. Meyakini Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Dan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin sesuai dengan kehendaknya Tuhan, serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap nyanyian kami, pujian kami menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar kami mau bersama duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah atas kami siap mendengar. Kami rindu terus diubahkan, dibentuk, diproses menjadi semakin seturut firman-Mu. Sehingga kehidupan kami anak-anak-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Bersabdalah Roh Kudus, kami siap mendengar. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk rekan-rekan semua. Seluruh pelayan pujian penyembahan, terima kasih untuk pelayanannya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Halo. Nah, ya mantap sekali ya. Apa karena suasana baru gitu ya, tempatnya dulu belum seperti ini, sekarang tempat seperti ini, ada bunga-bunganya. Tadi katanya Bapak Iwan tadi ini
lamarannya Mas Yonat katanya. Betul ya Mas Yonat? Oh, Mas Yonat ini ketawa-tawa. Ya, jadi biasanya memang tidak di tempat ini Bapak Ibu yang mungkin belum pernah masuk di ruangan ini. Biasanya di Hotel Vive, tapi karena Hotel Vive dipakai sehingga kita pindah ke sini. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mendengarkan firman Tuhan, tema yang baru di bulan Mei. Bapak Ibu Saudara, MCC mengambil tema bulanan. Dan bulan Mei ini tema kita, Loving Like Jesus atau mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mengasihi seperti Yesus. Jadi teladan mengasihi kita ya Tuhan Yesus. Karena kadang-kadang manusia itu kalau mengasihi kadang-kadang bisa motivasinya itu palsu. Ya tampaknya di depan senyum-senyum tapi di hati gondok gitu ya. Kayaknya di depan perhatian manis tapi di hati di dalam menyimpan dendam. Nah, tapi Tuhan tidak demikian. Sehingga kita mau belajar bagaimana kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari awal, bulan Januari, Februari, Maret kita di sini. Januari, Februari, Maret kita belajar mengenal Kristus dan kasihnya lebih dalam. Bulan April, Mei, Juni kita di sini. Mengenali panggilan dan kehendak Allah bagi kita. Nanti berarti Juli, Agustus, September di sini. Nanti Oktober, November, Desember, oh itu masih disimpan. Nah itu masih disimpan. Ya, nah kita sekarang masuk di bagian mengenali panggilan dan kehendak Allah bagi kita. Bapak Ibu yang mengikuti ingat, di bulan Maret kita juga belajar tema yang mirip-mirip seperti mengasihi ini. Temanya apa? Love God, love people. Ini tema bulan Maret. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama atau Tuhan. Nah bedanya apa sama yang bulan Mei ini? Nah kalau yang bulan Maret kita belajar bagaimana kita mengasihi Allah dan mempertanggungjawabkan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama. Itu bulan Maret. Nah khusus bulan Mei kita lebih fokusnya gini, kita mau mendalami kasihnya Kristus. Hatinya Kristus terhadap jiwa. Tujuannya agar kita semakin kuat dalam panggilan untuk mengasihi dan menjangkau jiwa. Gambarnya Tuhan Yesus lagi mengulurkan tangan untuk mengambil satu ekor domba. Kita ingat satu perumpamaan Tuhan bilang, apakah seorang gembala lakukan? Apa yang seorang gembala lakukan? Apa yang akan dilakukan seorang gembala, kata Tuhan. Kalau dalam 100 ekor dombanya 99 aman tapi satu ekor hilang. Apa yang dilakukan, kata Tuhan Yesus? Tentunya gembala ini akan meninggalkan yang 99 ekor dan mencari yang satu yang hilang. Apa berarti yang 99 ini enggak penting? Tidak. Ini berbicara mengenai prioritas. Maksud Tuhan adalah maka dia akan lebih mementingkan. Sebagai seorang gembala, dia akan lebih mementingkan mencari yang satu ekor yang hilang ini. Nah ini hatinya Tuhan, kita mau belajar mendalami hatinya Tuhan. Ini ayat yang tahunan kita. Dalam satu tahun MCC ini, temanya itu tema besarnya sebenarnya dari Efesus 3 ini Bapak Ibu. Efesus 3 kalau nggak salah mulai 16 atau 17 sampai 20. Ya. Nah di salah satu ayatnya bunyinya begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal. Perhatikan di sini ada kata memahami dan mengenal. Apa bedanya? Kalau memahami berhenti di sini. Tapi kalau mengenal sampai di sini. Bapak Ibu lewat firman Tuhan, saya berusaha untuk membuat Bapak Ibu paham kasihnya Yesus. Tapi doa saya lebih dari itu, saya berdoa Bapak Ibu mengalami langsung kasihnya Yesus. Jadi ibarat kata kalau saya bilang, misalkan saya ngobrol gitu ya, anggap nih contoh, saya mengenal Mas Gibran, wali kota Solo misalkan, saya mengenal, contoh saja, saya bilang Mas Gibran itu orangnya baik banget. Ini saya nggak ngomongin politik ya, contoh saja orang yang terkenal, yang Bapak Ibu tahu gitu ya. Orang ini baik sebenarnya, saya kenal baik sama dia. Saya ceritakan kebaikan-kebaikannya. Nah itu Bapak Ibu hanya baru memahami dulu. Karena Bapak Ibu belum sempat kenal dengan beliau. Harapan saya suatu saat Bapak Ibu bisa kenal dengan beliau dan merasakan langsung kebaikannya. Hari ini saya akan ngobrol, akan cerita bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi jiwa-jiwa. Harapan saya Bapak Ibu bukan cuma ngerti, tapi betul-betul bisa merasakan, oh iya, berarti saya sudah merasakan itu. Dulu ketika Tuhan tangkap saya, dulu ketika Tuhan panggil saya jadi anak Tuhan, dulu ketika Tuhan pulihkan saya, dulu ketika Tuhan tolong saya.
Dulu ketika ini, nah itu pengalaman-pengalaman itu, saya berharap Bapak Ibu terus mengingatnya, menjadikan Bapak Ibu semakin mengenal Tuhan. Amin. Gak ada yang amin. Ya, Bapak Ibu ini terpesona apa ngelihat kembang-kembangnya ini gitu kan. Ya, oke kita mulai masuk. Ini ayat mas kita. Mas Dito, ayo motonya enggak usah banyak-banyak, duduklah gitu ya. Saya lihat ini tim yang di belakang ini, monggo silakan menempatkan diri di depan. Markus 6 ayat 34, kita baca bersama-sama yuk ayat mas kita. 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat Markus pasal 6 ini perikopnya apa? Di Alkitab masing-masing, monggo boleh dicek. Markus 6, perikopnya apa itu? Judulnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Siapa di sini yang belum pernah mendengar cerita Yesus memberi makan 5.000 orang? Angkat tangan. Gak ada, saya rubah pertanyaannya. Siapa yang sudah pernah mendengar cerita Yesus memberi makan 5.000 orang? Angkat tangan. Nah yang tidak angkat tangan ini apa ini? Yang belum pernah mendengar, tidak ada yang angkat tangan. Yang sudah pernah mendengar, enggak angkat tangan. Bapak Ibu, saya ngantuk Pak. Yang sudah pernah mendengar, boleh angkat tangan? Sudah paham pastinya, sudah ngerti tentunya. Tapi saya tidak akan membahas mengenai mujizatnya hari ini. Saya nggak akan membahas bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Yang saya mau bahas adalah ketika hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Latar belakangnya begini, pada waktu itu Bapak Ibu lihat ayat-ayat sebelumnya, perikop di atas Yesus memberi makan 5.000 orang, perikop di atasnya apa? Rasul Yohanes Pembaptis, bukan Rasul Yohanes Pembaptis dibunuh. Di atasnya lagi, Yesus mengutus 12 orang rasul, murid-muridnya diutus. Nah, jadi kronologinya, wah ini kalau boleh mengutip bahasanya Mas Daninya Mbak Marta, kronologinya itu begini. Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani, sembuhkan orang sakit, kabarkan berita kabar baik untuk bertobat. Lalu murid-murid berkeliling, menginjil, berkeliling. Nah, ketika mereka juga sedang bertugas itu, mereka sedang diutus, mereka mendengar kabar duka. Kabar dukanya apa? Yohanes Pembaptis dibunuh. Yohanes Pembaptis itu seorang nabi yang juga membaptiskan Tuhan Yesus di sungai Yordan. Mereka terkaget-kaget mendengar kabar Yohanes Pembaptis diambil dari penjara, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah, kabar ini mengagetkan rasul-rasul sehingga mereka ini baik secara fisik maupun psikis itu capek, Bapak Ibu. Lelah, capek. Ya. Pengennya mengistirahatkan diri. Ini gambarannya kayak gini nih, wajahnya capek, lelah gitu kan. Mereka pulang dari pelayanan atas perintah Tuhan, Markus 6 ayat 6b sampai 13, mereka juga mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis mati dipenggal. Lelah, capek rasanya. Ya. Sehingga Markus 6 ayat 31-32, Tuhan bilang kepada murid-muridnya begini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ini orang capek, lelah, wes kesel. Ya tadi pagi saya mencontohkan, anggaplah Mas Dito ini yang masih sekolah. 1 minggu dia ujian di sekolahnya. Setelah 1 minggu selesai ujian, harapan yang pulang ke rumah, dia mau istirahat, mau masuk kamar, mau leren. Ternyata ketika dia pulang ke rumah, rumahnya kebanjiran. Apa yang kira-kira pas dirasakan Pak Ruli? Apa terus, wah banjir gitu. Yes gitu. Sedih pasti, wah aku mau leren loh, ada kebanjiran gitu kan. Udah capek-capek dan segala macamnya. Nah ekstrimnya lagi, yang dialami murid-murid juga begitu. Sudah capek fisik, capek psikis, mereka mau istirahat, dikejar orang banyak. Berapa orang yang mengejar mereka? 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak katanya. 5.000 orang laki-laki itu mengejar Tuhan dan murid-muridnya.
Mereka mau menyepi untuk apa Sam? Istirahat. Tapi tiba-tiba dihadang justru disusul oleh 5.000 orang yang begitu banyak. Mas Dito seminggu ujian sampai rumah ternyata kebanjiran, wis beres-beres semuanya udah bersih, tinggal merebahkan badan, masuk kamar, didodoki pintu sama ibunya. Tuh Dito, sedulurmu teko kabeh kae lho, metu asik gitu. Happy juga gitu, yes gitu. Enggak pasti. Pengen ngeluk Mbok yo gitu kan. Mbok yo nanti dulu mertamunya gitu kan. Masih dalam suasana lebaran mungkin. Kira-kira suasana hatinya gimana? Pusing. Murid-murid juga mengalami hal itu. Tuhan juga mengalami hal itu. Ketika mereka ingin beristirahat, ingin menyepi, justru mereka dihadang. Bapak Ibu coba buka Alkitabnya di ayat yang ke-33 Bapak Ibu. Markus 6 ayat 33, coba dibuka Alkitabnya. Markus pasal 6 ayat yang ke-33, saya bacakan Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Pengennya leren, pengennya nyepi ya Mas Gren. Dicegat Mas Gren. Waduh, saya saja rasanya juga bayangin Tuhan itu pengen menyepi justru dihadang sekian banyak. Kita mau belajar bagaimana respon Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang mengikutinya dan mengejarnya. Bahkan hingga sampai menyusur pantai melalui jalan darat untuk menjumpai Tuhan. Tuhan dengan murid-muridnya naik perahu, tapi entah bagaimana ceritanya. Orang-orang yang mengejar Tuhan ini lewat jalan darat saja bisa sampai lebih dulu. Saya menyebut orang-orang ini the God chaser atau pemburu Tuhan. Pemburu Tuhan. Siapkah kita menjadi pemburu-pemburunya Tuhan? Atau Bapak Ibu kalau berangkat ibadah gitu, yang penting ngetok wae. Ora ketok ndak di WA karo Mas Daninya. Ya Mas Gilang ya. Bagaimana Bapak Ibu responnya kita mencari Tuhan? Orang-orang ini memburu Tuhan. Walau di Alkitab bagian yang lain memang Tuhan menegur orang-orang ini. Kamu mencari aku bukan karena aku. Kamu mencari aku karena roti. Berapa banyak orang mencari Tuhan, mencari berkat, bukan mencari Tuhan. Tapi dengarkan dulu Bapak Ibu. Mau dia mencari berkat maupun mencari Tuhan, Tuhan tetap menghargai orang-orang ini. Bapak Ibu Saudara di sini sekian banyak, siapa yang bisa tahu kedalaman hati kita? Siapa yang datang ke gereja ibadah yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan siapa yang ibadah karena aku tak kong ibadah soalnya sesuk aku delok kasih meh bayaran ini aku ibadah mbok menawa Tuhan menjawab doaku gitu. Ada orang-orang yang seperti itu pun Tuhan tetap memperhatikan. Apalagi kita datang dengan motivasi yang tulus. Betul? Tapi pada prinsipnya Tuhan tetap menghargai 5.000 orang ini. Buktinya apa? Buktinya dikatakan ya melihat sejumlah besar orang banyak itu maka apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mau motivasinya benar, mau motivasinya salah, Tuhan mengenal kita dan Tuhan tetap tergerak dengan usaha kita. Makanya gak ada ruginya menjadi pemburu Tuhan. Ya Sam? Gak ada ruginya. Jangankan cuman gerimis, hujan pun saya terobos untuk mencari Tuhan. Misalnya. Atau kalau kita tidak berbicara mengenai ibadah semacam ini, mungkin di rumah. Dalam doa-doa Bapak Ibu. Dalam perenungan-perenungan kita. Bagaimana kita dalam sikap mencari Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara kita mau belajar responnya Tuhan. Yang pertama, dari cara Tuhan memandang orang-orang ini. Ini yang pertama, memandangi, menaruh perhatian dengan penuh kasih. Dikatakan demikian, ketika Yesus mendarat, ia melihat. Apa khususnya, apa istimewanya kata melihat ini Mas Daniel? Kenapa harus dibahas kata melihat? Bahasa Yunani itu gini, melihat itu sebenarnya optalmo, optik, kacamata, gitu kan, melihat. Tapi uniknya bahasa melihat dalam ayat ini tidak menggunakan kata optalmo, tapi menggunakan kata eiden. Eiden itu artinya memandang. Apa bedanya melihat sama memandang?
melihat tidak intensional, bahasanya Cilisa karena dia bahasa Inggris gitu ya. Melihat itu tidak intensional, tapi kalau memandang itu intensional. Wah, yang Indonesia, supaya saya tidak mudeng nanti intensional. Melihat itu bisa ketika kita tidak sengaja kita bisa melihat. Tadi di jalan saya tuh ngelihat ada sepeda motor hampir kepleset. Saya nggak sengaja lihat aja gitu. Tapi kalau memandang itu berarti kita memang berniat untuk melihat itu. Itu bedanya melihat dengan memandang. Nah, Aiden itu punya arti lebih ke kalau bahasa Inggrisnya to stare at. Nah, memandang gitu ya. Atau bahasa ini sebenarnya juga punya arti konotasi itu mengetahui, menaruh perhatian atau bahkan mengenali. Makanya dipandangi. Kok tadi saya itu kayaknya ada pas di mall tadi, saya tuh ngelihat, kayaknya saya kenal orang ini. Dipandang betul-betul. Bisa punya arti seperti itu. Atau sisi lain juga bisa artinya begini, bahwa ketika saya berjumpa dengan Bu Nyoman dan saya memandang Bu Nyoman, saya mengenal. Padahal saya cuma memandang, tapi saya mengenal. Kayaknya Bu Nyoman sedang merasakan sesuatu. Apa karena saya punya indera keenam? Enggak, karena ketika saya memandang dengan penuh perhatian, ada sesuatu yang terbaca, ada sesuatu yang bisa kita rasa, maka kita memandang. Nah, ini yang membuat arti kata memandang dari kata melihat ini menjadi menarik. Kenapa? Karena begini, yuk kita memvisualisasikan sejenak. Tuhan dengan murid-muridnya naik perahu, ketika mendarat pengennya nyepi dan beristirahat, apa yang mereka dapati? Sejumlah orang banyak. Lazimnya orang pengen nyepi, ngelihat banyak orang, mereka akan memandang, tapi responnya gini. Iya tuh Ki, mau aku meh, leren. Betul? Memandang memang, tapi respon dalam hati adalah lulu. Mungkin Tuhan akan ngomong dengan murid-muridnya loh. Guys, gak jadi. Atau mungkin murid-muridnya yang bilang, Tuhan, lah kita meh leren katanya nyepi lah, kok malah 5.000 orang menyambut kita. Mereka memandang, tapi responnya seperti itu. Tapi jelas Alkitab yang kita baca, ayat yang kita baca tadi, ketika Tuhan melihat sejumlah besar orang banyak itu, Tuhan melihatnya dan dorongannya bukan alih-alih Tuhan sebel, alih-alih Tuhan marah, justru Tuhan memandang jiwa-jiwa dan Tuhan apa? Tergerak hatinya oleh belas kasih. Tuhan melihat jiwa-jiwa dan dorongan dalam hatinya. Betapa mereka seperti domba tidak memiliki gembala. Cara Tuhan memandang. Bukan dengan pandangan sinis atau marah karena terus dibuntuti, tapi karena pandangan yang mengenali kebutuhan mereka. Sama dengan hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya ada mata yang tidak terlihat yang sedang memandang setiap pribadi yang ada di ruangan ini. Ada Tuhan yang melihat. Ketika Tuhan melihat Bu Yoto misalnya. Tuhan melihat, Tuhan memandang dan menaruh perhatian, sedang mengenali apa yang menjadi kebutuhan Bu Yoto. Tuhan memandang tim musik yang tadi bingung kuncinya F apa G. Saya percaya Tuhan pun memandang hal ini. Dan Tuhan punya perhatian kepada tim musik. Walaupun salah, walaupun mungkin WL-nya juga bingung kenapa nggak masuk-masuk, kok nggak match-match ini gitu kan. Tapi apakah itu luput dari pandangan Tuhan? Tidak. Tuhan yang lebih mengenal. Sehingga kita nggak perlu, nggak usah melayani. Oh enggak. Tuhan memandang dan Tuhan mengenali apa yang jadi masalah tadi. Tuhan tetap menghargai. Tuhan punya cara memandang yang berbeda. Dia tidak sinis, tapi hatinya penuh dengan kasih. Hari ini, malam ini Tuhan sedang memandang kita. Dan pandangan Tuhan bukan pandangan yang menghakimi. Bukan pandangan yang mencela. Kan gini Bapak Ibu ya. Ada orang yang hanya dengan memandang saja membuat orang sakit hati. Kalau bahasa Indonesianya, pandangannya melucuti, pandangannya menelanjangi, pandangannya melecehkan, pandangannya meremehkan. Nggak ngomong loh, hanya memandang saja. Contohnya gimana? Misalkan gitu, saya nggak pinter acting,
Atau "Halah." Itu masih ngomong hele, cuman memandang saja. Kita bisa tahu orang memandang kita dengan cara bagaimana dan dia menilai seperti apa, kita bisa ngerti. Tapi Tuhan tidak memandang dengan cara seperti itu. Setiap kita hari ini berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya tadi pujiannya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kita begitu berharga di matanya Tuhan. Kadang-kadang saya juga mikir, Tuhan, yang aku ini cuma orang seperti ini, kenapa Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat Tuhan. Kadang-kadang saya juga berusaha untuk mencerna maksud dan rencana Tuhan. Betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Betapa Tuhan baik dalam hidup kita semua. Amin. Saya lihat Mas Pandu juga wajahnya udah mulai cerah kembali, tidak gosong lagi. Ya. Yang penting jangan capek-capek gitu ya. Mas Pandu ini punya jantung, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya jantung? Punya. Banyak temennya loh Mas Pandu. Ya kan? Loh, kalau ditanyain Bapak Ibu punya jantung, enggak Om, loh enggak punya jantung nganggo baterai gitu kan. Mas Pandu, yang penting sudah hati sukacita, nanti kan seger kembali, nanti pelayanan lagi. Dan Tuhan sedang memperhatikan itu juga, Tuhan memandang setiap kita. Cara pandang Tuhan tidak pernah sinis, tidak pernah memandang dengan menghakimi. Tapi bagaimana dengan kita? Jika Kristus sedemikian memandang jiwa-jiwa bukan sebagai gangguan, bukan dengan penilaian buruk, lalu bagaimana kita memandang sesama kita? Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Ya. Sepertinya ayat ini akan banyak cocok ya. Akan banyak cocok ini ya. Kita coba buka Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Kalau ada yang dilalah kok cocok gitu ya. Nah, ini mungkin kebetulan belaka. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Halo, bukankah sepertinya ini lebih mirip dengan cara pandang kita daripada cara Tuhan memandang tadi. Tuhan memandang dengan penuh belas kasihan. Tapi kan kita seringkali memandang dengan penilaian fisik. Saya itu kerja Bapak Ibu dan pekerjaan saya itu mengharuskan saya untuk sering ke bank, antri di bank begitu. Ada satu pemandangan yang menarik di bank. Rata-rata nasabah yang namanya nasabah prioritas itu. Nasabah prioritas itu apa tuh? Nasabah yang diutamakan, nasabah yang diistimewakan, yang nggak perlu ngantri, itu nasabah prioritas. Yang saldonya itu harus mengendap minimal 500 juta, lalu mereka harus membayar iuran tahunan untuk mereka mendapatkan fasilitas nggak perlu ngantri itu. Nasabah prioritas namanya. Nah tapi anehnya, keunikannya, rata-rata nasabah prioritas itu gimana? Kayak saya gini, pakai jas, sepatu, kayak gini? Enggak, seperti apa Mbak Irma? Celana pendek, sandalnya apa? Swallow, kaos bolong di sini, mungkin blewek di sini. Oh ya enggak ekstrim ya. Tapi intinya seperti itu. Kaosnya, alah. Tasnya, kalau tas yang eksekutif itu kan wah ditenteng gitu. Mereka pakai apa? Kresek. Tapi begitu antri dibuka di bank, di teller, duitnya, waduh. Yang merah lah, yang biru lah. Wah. Nasabah prio. Kalau mereka nggak lagi di bank dan antri seperti itu, mereka keluar di jalan, di pasar. Ada yang tahu mereka adalah seorang yang kaya? Mungkin duduk di emperan Alfamart gitu, orang malah ngasih uang, monggo Pak, gitu kan. Padahal mereka ini pengusaha. Tapi kita nggak pernah tahu. Kita lebih menilai orang dari fisiknya tuh. Bayangkan kalau hari ini pintu kebuka, terus
Hotman Paris sang pengacara itu masuk. Sing ali-aline ya Pak di sini. Wah. Gitu. Oh, kita pasti akan langsung narik kursi. Mari Pak, silakan duduk Pak gitu kan. Wah, dilapi gitu kan. Tiba-tiba di belakangnya ada orang celananya sobek-sobek, kaosnya mungkin juga udah kumel, mungkin dari aromanya kita tahu dia gak mandi berapa hari. Kita juga akan narik kursi, mau nunggu gini gitu kan. Yang satu kita tarik kursi mempersilahkan, yang satu mungkin kita bilang, om itu om, suruh keluar om. Mungkin. Kenapa? Kita manusia terbiasa menilai dari apa yang kelihatan. Kita memang sama-sama memandang. Tapi kenapa respon memandangnya lain? Tuhan memandang dan timbul belas kasihan. Kenapa kita manusia seringkali memandang lalu membeda-bedakan? Setelah memandang lalu kita menjadi hakim, punya pikiran-pikiran yang jahat. Atau kalau seperti contohnya murid-murid tadi, kita jadi egosentris, egois. Tuhan suruh mereka pulang. Tempat ini sepi, sunyi, gak ada warung. Kita gak bisa kasih mereka makan. Suruh mereka pulang Tuhan. Apa kata Tuhan sama murid-muridnya? Jangan suruh mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Itu caranya Tuhan. Tuhan memandang dengan cara sedemikian, tapi kalau kita memandang seringkali seperti ini. Mari kita renungkan, kita masuk yang mana? Yesus mengasihi seseorang bukan karena kebaikan apa yang orang tersebut lakukan. Melainkan Yesus mengasihi seseorang karena orang tersebut memerlukan kebaikan hatinya. Tuhan mengasihi kita bukan karena kebaikan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Betul? Tuhan mengasihi kita karena kita membutuhkan kebaikan Tuhan. Beda loh, beda. Kalau manusia, saya mengasihi Samuel kalau Samuel baik sama saya. Saya baik sama Dito kalau Dito baik sama saya. Kalau Tuhan, saya baik sama Dito bukan karena Dito baik sama saya. Tuhan bilang gitu, saya baik sama Dito karena Dito membutuhkan kebaikan saya. Itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita itu begitu sombong dengan keadaan kita. Kita pikir bahwa dengan kita rajin ke gereja, maka Tuhan lebih sayang. Halo, saya mau tanya. Apakah kalau kita ke gereja rajin, Tuhan lebih sayang sama kita? Kalau kita jarang ke gereja, Tuhan lebih sedikit mengasihi kita? Halo? Enggak loh. Kenapa? Karena kasihnya nggak perlu lagi dibuktikan, lebih atau kurang. Dengan Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita, bukankah itu sudah memberikan bukti bahwa dia mengasihi kita bagaimanapun keadaannya? Jadi kita ke gereja bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita ke gereja karena kita mau membalas kasihnya Tuhan. Jadi jangan egosentris. Oleh karena itu kita belajar dari Tuhan, kalau kita baik sama orang, kita mengasihi orang bukan karena dia baik sama kita, tapi karena orang ini butuh kebaikan kita. Bapak Ibu semua dipakai Tuhan untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Ngasih uang, puji Tuhan. Ngasih semangat, puji Tuhan. Tapi kalau nggak bisa ngasih uang, ngasih semangat, minimal ngasih senyum. Mari Pak, ngelurui. Minimal, syukur-syukur bisa memberi sesuatu. Ya, yang kedua, menggembalakan. Tuhan mengasihi. Bagaimana kan tema kita Yesus mengasihi seperti Yesus. Yang pertama, bagaimana Yesus mengasihi dengan memandang penuh kasih. Yang kedua, bagaimana Yesus mengasihi dengan menggembalakan, dengan merawat penuh kasih. Dikatakan di ayatnya tadi, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bapak Ibu Saudara, kata-kata mereka seperti domba yang tidak bergembala ini, itu untuk orang-orang Yahudi ini kata-kata yang umum. Kata-kata yang sering dipakai. Kata-kata yang familiar untuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena di kitab mereka dalam perjanjian yang lama, itu kata-kata ini diulang beberapa kali. Di dalam bilangan 27, 15-17. 1 Raja-Raja 22 ayat 17. Yeskiel 34 ayat yang kelima. Kata-kata bahwa orang-orang ini, umatku, seperti domba yang tidak memiliki gembala. Itu berulang-ulang dikatakan.
Sehingga kata-kata ini kata-kata yang umum, yang familiar. Kayak kita misalkan kalau di Indonesia kita cukup familiar dengan kata-kata misalnya isih penak zamanku toh. Familiar dengan siapa ya silakan dihubungkan sendiri. Familiar toh dengan kata-kata itu? Atau dengan kata-kata misalkan Jerbasuki mau beo misalkan. Apa itu Jerbasuki mau beo? Ono rego, ono rupo gitu kan. Oh Bunyuma enggak tahu ya. Enggak tahu arti itu bahasa Korea rotok ngulon sidik itu. Jadi frase mereka seperti domba yang tidak punya gembala ini umum. Artinya apa sebenarnya frase itu? Frase itu sebenarnya artinya adalah bahwa Allah tidak rela ketika umatnya binasa. Intinya itu. Ketika ada kata-kata bahwa mereka seperti domba tidak bergembala, itu artinya Tuhan gak rela melihat umatnya menuju kebinasaan. Tuhan gak rela melihat umatnya, saya udah ketemu tadi pagi kata-katanya, dicekakar kita dulu. Ditelantarkan. Tadi pagi saya ngulei gak ketemu-ketemu loh Pak. Dicekakar kayak apa Indonesia dicekakar kayak? Ditelantarkan. Tuhan tidak mau melihat umatnya terlantar. Saya memberi contoh tadi pagi demikian. Di sini datang lagi orangnya, tak sepakat lagi namanya untuk contoh, Mas Yonat. Mas Yonat ini montir. Pekerjaannya setiap hari adalah dandani motor tapi ya. Dandani motor bukan berarti dibengesi bukan ya. Jadi dandani motor memperbaiki motor. Nah orang ini Mas Yonat ini punya sedikit keunggulan. Dia punya keunikan. Jadi kalau sudah dandani motor itu apalagi motornya ini motornya sendiri ya. Aruli kalau lihat motornya Mas Yonat. Itu pasti ngelihat itu wah senang rasanya. Kenapa? Kempling terus Pak. Kempling terus. Enggak kinclong terus, enggak pernah kelihatan kotor. Pak Yoto kalau lihat motornya ini kinclong banget Pak. Dirawat, tidak ada debu satupun nempel di situ. Benar-benar kempling dilihat, bagus. Motornya dia sendiri. Dan kalau saya, enggak tahu yang lain, kalau saya nyervis motor di situ. Saya tinggal sebut kata-kata passwordnya. Yuk, sisan di kumbah gitu kan. Bukan dia yang nyuci sendiri, tapi dia akan taruh di cucian temennya. Lalu ketika sudah pulang, itu udah mesinnya udah jadi bagus, motornya jadi winslong. Itu rasa-rasanya mau saya pakai keluar juga eman-eman rasanya. Eman-eman, gak reget meneh gitu. Karena udah bener-bener bersih. Itu kebiasaannya Mas Yonat. Suatu kali saat, saya melihat di tempatnya Mas Yonat itu ada motor temannya Mas Yonat. Saya juga kenal orang ini. Namanya Mas Satrio. Nah Mas Satrio ini motornya berbanding terbalik dengan Mas Yonat. Bumi langit. Mas Yonat itu motornya kempling bukan main. Mas Satrio itu letak bukan main. Yang satu nggak ada debu, yang satu itu motor, mungkin berat motornya sama berat debunya, lebih berat debunya. Itu udah digograk itu debu dok Bapak Ibu. Udah nggak pernah dirawat, ganti oli mungkin ya jarang-jarang gitu ya. Di starter buat jalan bunyinya rek gitu kan. Nggak ada, waduh gitu kan. Saya lalu bercanda sama Yonat, yo. Saya enggak pengen tahu rasa-rasanya mengadopsi motornya Satrio gitu ya. Dia bilang, "Ya jane aku nek ndelok ya mesake, Mas." Gak tega. Padahal sama motor loh. Motor aja dibegituin sama dia. Apalagi orang. Sayangnya enggak datang ini orangnya. Sayangnya yang dibegitukan enggak datang ya, Bapak Ibu ya. Motor aja dibegitukan perhatiannya sama Yonat. Nanti dibahas Om Padu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, bayangkan. Yonat orang yang terbiasa memelihara, merawat motor dengan baik. Ketika dia melihat ada motor yang tidak dirawat, dipelihara dengan baik, apa yang muncul dalam hatinya? Tidak tega. Itu yang Allah rasakan sebagai gembala agung ketika melihat umatnya tidak terawat dan digembalakan dengan baik. Makanya jangan salahkan. Saya harus ngomong maaf ini karena ini fenomena yang cukup sering terjadi. Ketika ada orang merasa tidak nyaman di satu gereja, lalu akhirnya mereka berpindah ke tempat yang lain. Lalu ada gereja-gereja tertentu yang berkata, wah ini loh senengannya ngambili. Salah satunya saya juga kena. Saya kena. Tapi ketika ada orang tanya sama saya, Om Daniel, Mas Daniel marah dengan dibilang seperti itu? Saya bilang tidak, saya tidak marah. Kenapa? Karena saya tidak merasa mengambil. Kok gitu? Oh ya, saya merasa ngambil. Sekarang begini saja, yang merasa diambil, datanglah ke sini, lalu ambillah lagi.
Sudah sesederhana itu saja. Kalau ketika diambil lagi, mau, ya silakan. Tapi kalau enggak mau, yuk kita duduk bersama dan kita diskusikan ada masalah apa, kenapa sampai tidak mau. Jangan berkata, oh diambil, dicuri. Kenapa? Karena pada prinsipnya begini, Tuhan tidak rela, Tuhan tidak mau melihat dombanya tidak terawat dan tidak tergembalakan. Sehingga bagaimanapun caranya, maka Tuhan akan mengadakan pergerakan. Tuhan akan membuat cara. Kalau saya tidak bisa menggembalakan dengan baik, saya nih misalkan, maka Tuhan akan pakai cara sesuatu supaya Bapak Ibu Saudara akan digembalakan dan dirawat oleh mereka yang lebih bertanggung jawab. Amin. Itu yang terjadi karena Allah Bapa kita tidak rela. Mas Yonat yang manusia saja gitu ya, masih orang gitu, manusia. Dia bukan malaikat, dia manusia. Dia terbiasa merawat motor dengan baik. Dia melihat motor yang tidak terawat, tidak tega. Apalagi Tuhan. Tuhan merawat kita. Tuhan yang menggembalakan kita. Tapi ketika Tuhan melihat ada orang-orang yang tidak terawat dengan baik, maka Tuhan akan berkata, aku tidak mau umatku seperti ini. Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan akan menggerakkan sesuatu. Sehingga saya pribadi juga, saya bilang sama istri, saya tidak pernah berkeberatan siapapun yang datang dan siapapun yang pergi. Tugas saya adalah selama saya masih bisa merawat, saya akan merawat. Sampai di situ tugas saya. Tuhan tidak rela ketika umatnya binasa. Mereka mengejar Tuhan Yesus begitu rupa, orang 5.000 ini tadi ya. Seperti domba yang sedang mengejar gembala. Padahal kenyataannya mereka tidak punya gembala. Tidak ada yang memimpin, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang merawat mereka. Yang mengejar Tuhan pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Bapak Ibu tahu, banyak orang-orang Yahudi yang pada masa Tuhan Yesus hidup, pada akhirnya mereka harus penuh dengan beban berat. Karena aturan-aturan yang demikian mengikat. Hukum Taurat sendiri sudah berat. Ditambah peraturan Taurat yang ratusan jumlahnya, makin berat. Makanya ingat, kita pernah belajar. Tuhan pernah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan sedang ngomongin apa? Sedang ngomongin orang-orang Yahudi yang waktu itu dalam bebannya ada kuk perhambaan hukum Taurat, peraturan Taurat yang semakin hari makin memberatkan mereka. Tuhan bilang gini, abot mentokui, sama Tuhan dilepasin. Datang sama aku memberi kelepasan. Itu yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara kita di luar sana yang tidak mengenal Yesus, apa yang mereka lakukan untuk memperoleh keselamatan? Mereka harus ini, hukum-hukum agama lakukan. Mereka harus itu. Ada yang namanya bayar ini, bayar itu, korban ini, korban itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk kita memperoleh keselamatan? Percaya. Sama siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia yang sudah mengerjakan semuanya bagi kita. Neng percaya tok kadang-kadang kita berat loh. Benar enggak, Mbak? Kan percaya tok rasanya abot banget loh. Padahal sudah suruh percaya aja loh. Mbak Lisa ini kemarin 2 minggu yang lalu apa ya? Atau kemarin minggu saya lupa ngomong. Temennya nanya, "Loh kok penak men di agamamu? Cuma tinggal percaya, selamat. Kok koyone penak banget, manja banget." Ini bukan masalah manja. Ini berbicara mengenai hak istimewa. Bahwa Yesus yang sudah mengerjakan semuanya di kayu salib, bagian saya cuman percaya kepada Yesus yang sudah mengerjakan itu semua, maka saya akan memperoleh yang Tuhan sudah selesaikan itu. Amin. Ini penak apa penak banget Bapak Ibu? Lah tapi kenapa seringkali kita masih rasanya berat sekali gitu loh, mau percaya. Benar loh, kita seringkali mau percaya itu susah banget loh. Karena buat kita gak masuk akal. Tuhan sudah lakukan buat kita. Kalau ditanya, saya dikejar lagi, kenapa harus Tuhan yang melakukan? Karena tidak seorang pun manusia yang bisa melakukannya. Melakukan apa sih? Ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan sedang menghapuskan murka Allah karena dosa. Tuhan sedang menghapus murka Allah karena dosa. Dan harus Tuhan Yesus yang melakukannya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukan hal itu. Tidak bisa.
harus Tuhan Yesus saja yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, domba yang tidak punya gembala, itu resikonya mati tersesat. Domba yang nggak punya gembala, resikonya mati kelaparan. Domba yang tidak memiliki gembala, resikonya mati diserang binatang buas. Karena domba itu binatang yang lemah. Bapak Ibu. Bukan seperti singa, dia lemah. Nah maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, mari kita menggembalakan jiwa-jiwa dengan kasih seperti Tuhan ini. Ya, mari kita menggembalakan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di tempat ini, sesama keluarga JKI MCC, mari kita saling merawat, saling memperhatikan. Ini saya ambil fotonya nih, acara minggu lalu Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu Paskahan di Transmart, Trans Studio. Wah, bayang itu. Bayang. Nanti kapan-kapan gantian Bapak Ibu yang ke Transmart ya. Anak-anak happy-nya setengah mati. Mereka Paskahan, habis itu mereka main, wah senang. Nah kenapa saya pilih foto ini? Coba lihat wajah-wajahnya. Oh, saya paling kinclong tuh. Wah iya no. Ketok dewe. Rano rambutnya berarti kan begitu kesorot kamera celap gitu ya. Coba lihat wajah-wajah ini. Penuh sukacita. Senyum, happy, lepas rasanya. Nah harusnya kan gereja kayak gini tuh ya. Harusnya gereja seperti ini loh, gereja. Kalau kita ngomongin gereja. Rumah juga harusnya seperti ini. Rumah itu harusnya senyum. Gereja kan rumah tuh, harusnya seperti ini. Jadi misalkan pas foto bareng gitu. Jempol, jempol, jempol. Peace, peace. Sarang ayo, senyum gitu kan. Enggak, ayo sarang ayo. Jempol, jempol. Enggak. Semuanya senang, happy gitu loh. Harusnya gereja seperti ini. Nah, tapi permasalahannya, apakah selalu gereja seperti ini, Bu Yoto? Tidak. Itu faktanya. Gereja tidak selalu seperti ini. Yang terjadi gereja seperti apa? Seperti medan perang. Aku rasa senang karo kae. Opo nek BL kaya ini? Itu bukan Pak Irma, bukan. bukan. Nek BL kono ya Allah. Wong aku ngerti sakjane wong kaya apa. Gitu kan. Itu gereja. Loh bener apa bener? Wah kayaknya di mimbar gitu. Tapi di luar, alah. Begitu kita masuk duduk di kursi jemaat, kita tahu orang itu jadi singer. Alah ngerti aku rata kok. Males gitu kan. Itu gereja loh. Seperti itu. Dan itu mengerikan. Kenapa? Bukankah kita harusnya di dalam gereja itu saling memelihara jemaat. Kita ini saling, nah ini harusnya yang terjadi dalam kawanan domba adalah kita harus terpelihara dalam kasih Tuhan. Bukan malah memelihara ego, tapi memelihara jemaat. Yang memelihara ego, yang ada justru malah saling membunuh kawanan domba. Kenapa ada orang yang akhirnya gak mau gereja lagi? Bukankah kecewa karena sama domba yang lain tuh? Domba kan harusnya nurut ya. Betul gak Pak Irma? Apa bedanya domba sama kambing? Domba itu lebih penurut. Kalau kambing dia menanduk. Nah tapi kenapa kita domba-domba ini saling menanduk gitu loh. Sontleng kono, sontleng kene gitu kan. Ben gitu kan. Begitu kita tahu si A si B gak muncul di gereja, kita happy, kita merasa menang gitu. Bener aku toh gitu kan. Kan kasihan. Di dalam satu gereja Bapak Ibu, saya tidak bilang seperti ini supaya Bapak Ibu enggak terus pergi. Enggak, saya tidak bilang, saya mau udah terus noting dulu saja pokoknya. Ya melilik ya, wes bebas lah gitu kan. Nek saya, wong Tuhan panggil saya ini yo, kata beberapa temen, kowe iki kaya wong kurang gawean, golek-golek gawean, katanya gitu, gitu. Mbok menawa memang bener gitu ya. Jadi saya intinya ketika menyampaikan firman apa adanya saya sampaikan. Nek seringkali gereja memang seperti itu. Harusnya tadi foto bersama senyum Bu, happy. Tapi enggak kenyataannya. Dalam gereja seringkali kita saling menanduk sendiri, menyerang sendiri. Bahkan maaf, kita mendoakan sesama jemaat. Mungkin tidak mendoakan dalam artian ketika kita berdoa gitu, Tuhan Yesus, mbok ben kayak diserempet Tuhan. Gensi kile ora biayaan gitu. Mungkin kita tidak mendoakan sampai seperti itu, tidak. Tapi kita menyebut dalam pikiran kita seperti seakan mengizinkan hal buruk menimpa orang-orang ini karena saking kita anyele gitu loh. Ben kapok gitu loh.
Itu kan yang muncul. Padahal Tuhan tidak gitu loh Bapak Ibu. Tuhan ketika melihat jiwa-jiwa seperti domba yang tidak bergembala, maka Tuhan rindu merawat mereka. Nah sekarang aplikasinya bagaimana dong aplikasinya? Aplikasinya ya begini nih. Kalau ada yang hilang, yuk bawa pulang. Coba dilihat nih kursi-kursi yang gak datang ini hilang kemana? Dihampiri. Itu kan urusannya Tante Putri. Kalau yang di Solo Selatan, itu kan urusannya Pak Daniel, Mbak Asih, Pak Gembala, Bu Gembala Solo Selatan. Enggak juga, semua orang punya tanggung jawab. Yang di Solo Utara, siapa yang lama enggak kelihatan? Ayo coba dipikirkan, kemana hilangnya? Ketelisut ning endi? Lemari, longan, atau di mana gitu, dicari. Yang hilang, dicari. Yang luka, dibalut dan disembuhkan. Ingat-ingat kemarin ada yang nyeletuk ngomong apa, nyakiti siapa, disembuhkan, dibereskan. Bapak Ibu jangan pernah percaya dengan tipu daya iblis yang bilang bahwa luka hati, sakit hati akan sembuh oleh waktu. Tidak ada. Itu kebohongan namanya. Termasuk di rumah, nuwun sewu. Bapak Ibu, mungkin suami istri atau anak-anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak-anak. Jangan pernah berpikir bahwa luka hati bisa sembuh oleh waktu. Gak ada. Luka hati harus disembuhkan lewat apa? Pemberesan. Saya ngomong sama Samuel misalkan, Sam sorry ya, kemarin saya ngomong rotok banter, keras. Tolong saya dimaafkan. Gak ada niat untuk menyakiti. Dibereskan, harus ada pemberesan. Nah kenapa banyak orang keluar dari gereja? Karena gak mau beresin. Begitu ada masalah, jeger, tinggal lah ya. Rapaten gitu. Nggak gitu Bapak Ibu, diberesin. Nanti masalah setelah diberesin Bapak Ibu terus mau tetap di tempat itu atau mau kemana, yang penting hatimu beres loh, enak loh sebenarnya. Dibereskan. Suatu kali saat Paulus itu pernah punya masalah sama penulis ayat yang kita bahas hari ini, Markus 6. Namanya Markus. Paulus ini punya masalah sama Markus. Paulus yang lebih senior merasa Markus ini kelemak-kelemek, lelet, ora satset, ora dasdes. Paulus tidak suka. Paulus bilang sama Barnabas ini saudaranya si Markus, Bas, sorry, aku rasa ngejak Markus baik. Barnabas bilang, oh ndak iso nulus. Sedulurku, sembok tinggal. Ora satset kok, ora iso aku. Aku yang satset pokoknya. Itu Paulus, visioner. Akhirnya dia nggak bisa ketemu jalan keluarnya. Paulus bilang sama Barnabas, ya wis, nena dewe bisa. Kowe karo Markus jalan pelayanan, aku tak karo Silas. Semenjak itu Paulus dengan Silas. Tapi di masa tuanya, Bapak Ibu, di masa tuanya Paulus menjelang hari kematiannya, ketika dia sudah sepuh, Paulus ini ngomong sama muridnya, Timotius, Tim, tolong panggilkan Markus, Tim. Dia itu penting buat saya. Paulus pada akhirnya pun berusaha untuk membereskan dengan Markus. Bapak Ibu, ingat-ingat di sini kita masih punya ganjelan sama siapa? Dibereske toh. Dibereske gitu loh. Doa Bapak kami, ingat doa Bapak kami. Ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dibereskan, Bapak Ibu. Ya, yang terakhir apa? Dalam poin ini, yang kuat dan sehat dilindungi. Jadi yang hilang dicari, bawa pulang, yang sakit disembuhkan. Nah yang kuat dan gemuk-gemuk kayak gini, ini emang kurus badannya, tapi maksudnya rohaninya gemuk dan sehat, dilindungi, dijagai. Poin yang terakhir, saya akan tutup. Yang pertama tadi apa? Memandang dengan penuh kasih. Yang kedua, menggembalakan, merawat dengan penuh kasih. Yang ketiga, mengajar. Mas, nek kon ngajar kaya Mas Daniel yo abot gitu kan. Kowe ngomong ora mandek-mandek gitu kan. Nek wis khotbah suwene ora eram gitu, ora ngrasake sing lungguh suwe. Kalau Bapak Ibu membayangkan mengajar harus seperti ini ya berat. Wong saya juga kadang persiapannya saya juga sampai jam 12 malam, setengah 1 malam untuk mempersiapkan semacam ini. Tapi mengajar tidak harus seperti ini. Mengajar itu bisa lewat ngobrol biasa saja. Ada teman yang duduk di samping kita, rasan-rasan, nah kuwi karo bojoku piye?
mangkele bojoku nek ngene. Nah, Bapak Ibu yang sudah di dalam Tuhan bisa memberikan masukan. Loh, sing meh ngepek sing ndek emben berkeputusan ngepek dadi bojo lah ya kowe. Apik eleke ya tompo. Well, jadi akhirnya kita bisa mengajar kebenaran dengan cara yang sederhana. Itu harus kita lakukan kalau kita mau mengasihi jiwa-jiwa, kita pandang dengan kasih, kita rawat, tapi juga diajar yang baik. Supaya orang-orang ini bertumbuh. Di ayat yang kita baca tadi bagian akhirnya, Markus 6:34 bagian akhir, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tuhan mengajar banyak hal. Jadi pengajaran tetap penting. Ya, Tuhan itu tidak hanya menyembunyikan penyakit orang-orang ini, Tuhan tidak hanya menjawab kebutuhan orang-orang ini, tapi Tuhan juga mengajar kebenaran. Jadi Tuhan ingatkan satu hal, bahwa berkat, mujizat, doa yang terjawab tidak dapat menggantikan pengajaran. Kita nggak bisa jadi Kristen yang sehat hanya dengan berkat tok, nggak bisa. Jadi Kristen yang sehat dengan mujizat tok, nggak bisa. Bapak Ibu kalau mau jadi Kristen yang sehat harus dilengkapi dengan pengajaran. Makanya khotbah MCC dawa-dawa. Bener gak Bu Yoto? Pati nganti abang. Aku sedino loh Om. Nggak apa-apa Bu, semua gitu Bu. Orang-orang yang ngobrol sama saya, khotbah MCC gitu. Minim 45 menit, 1 jam. Nek Om Daniel lagi semangat, 2 jam setengah. Oh enggak, tenang, enggak yang kayak gitu juga. Ya. Markus 16 ayat 20 dikatakan demikian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan apa? Tanda-tanda yang menyertai. Mujizat, berkat, hal-hal yang ajaib itu tujuannya satu. Meneguhkan firman. Jadi kalau ngejar berkat, ngejar mujizat, ya boleh. Tapi berkat dan mujizat itu sebenarnya fungsinya untuk meneguhkan firman. Supaya Bapak Ibu ketika dengar firman ini meyakini, oh iya Tuhan yang saya sembah ini Tuhan yang hidup. Karena saya merasakan sendiri mujizat pertolongannya. Karena saya merasakan sendiri karunia-karunianya. Karena saya pernah mengalami sendiri jalan keluar yang dari Tuhan. Itu loh. Berkat-berkat ini meneguhkan pengajaran yang disampaikan. Kalau orang Kristen cuma dipenuhi dengan berkat-berkat tok, tidak diajar, yang terjadi ini. Jika kita hanya memberikan kasih yang tulus, merawat memelihara jiwa-jiwa dengan penuh belas kasih, tapi tidak memberikan pengajaran, kita sedang membawa orang untuk mengenal kita, tanpa mengenal Tuhan. Nangkep enggak? Maksud saya Bu. Kalau saya ini akhirnya memelihara pribadi Bu Nyoman sebagai anak Tuhan ini. Saya hanya merawat dengan kasih, tak pelihara dengan baik. Tapi saya enggak pernah ngajar Bu Yoto ini, Bu Nyoman ini sedang saya bawa untuk mengenal saya. Tapi tidak mengenal Tuhan. Karena saya terus yang ketok. Padahal lewat pengajaran ini, seorang Bu Nyoman bisa mengenal Allah dengan benar. Itu pentingnya pengajaran. Berapa banyak orang datang ke gereja, ketika pujian semangat, wah, haleluya, gembrobios. Ketika firman, gitu kan? Disenggol kancane, tangi, serbang tok, kon nek rampung tangi gitu kan. Tapi nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Di luar sana banyak. Yang di luar sana datang ke sini. Tidak. Saya mau tutup. Ya, jadi ingat-ingat bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang, mengasihi jiwa-jiwa seperti Yesus. Yang pertama, kalau kita pandang dengan kasih, jangan pandang dengan sinis, jangan pandang dengan menghakimi. Kalau saya memandang Samuel, maka saya memandang dengan apa yang bisa saya lakukan untuk seorang Samuel ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk seorang Dito ini. Memandang dengan kasih. Yang kedua, kita menggembalakan. Menggembalakan bukan cuma tugas gembala, semuanya. Orang tua menggembalakan anaknya. Suami menggembalakan istrinya. Bapak Ibu bisa menggembalakan tetangga Anda. Dalam artian merawat mereka.
memelihara mereka agar mereka dekat dengan Tuhan. Dan mengajar kebenaran dengan penuh kasih. Gimana supaya Bapak Ibu bisa mengajar? Bapak Ibu harus belajar. Gimana supaya Bapak Ibu bisa belajar? Harus mau diajar. Kalau tidak mau diajar, nanti jadi kurang ajar. Bukan sama saya, tapi sama Tuhan. Oleh karena itu, makanya firman Tuhan bilang, milikilah telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dibentuk. Sekarang, cara kita mengasihi jiwa harus lain ya. Setuju ya Mbak Ase ya? Harus beda. Setuju ya Om Lili ya? Harus lain. Pandang dengan kasih, rawat dengan baik. Lalu kita ajar kebenaran. Om, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya sudah memandang dia dengan penuh kasih, saya berikan kebutuhannya, saya rawat dengan baik. Saya ajar dengan penuh kebenaran, dengan penuh kesabaran. Tapi orang ini tetap menyerang saya, orang ini tetap menjatuhkan saya, lalu mungkin meninggalkan persekutuan. Apa yang harus kita lakukan? Sudah, bagian kita sudah kita lakukan sebaik mungkin. Tapi kalau orang tetap seperti itu, doakan. Bukan urusan kita lagi tuh. Tapi selama kita masih bisa melakukan yang terbaik, mari kita lakukan yang terbaik. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita tunduk kepala sejenak dan merenungkan. Kita mengakui setiap dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan belakangan ini. Hal-hal yang kita tahu melukai hatinya Tuhan. Dan kita minta supaya Tuhan berkenan mengampuninya. Mari kita merenung sejenak. Saya akan membacakan berita anugerah untuk kita. Diambil dari Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap pengakuan dosa yang kita buat di hadapan Tuhan menjadi sebuah pengingat bagi kita untuk menjaga lisan dengan lebih baik, menjaga pikiran dengan bijaksana, menjaga perbuatan-perbuatan kita dengan lebih hati-hati, dan keyakinan iman percaya kita kepada Kristus telah memperkenankan kita di hadapan Bapa. Kita menjadi orang yang benar, kita menjadi orang yang diselamatkan, ditebus, dan memperoleh kepastian akan keselamatan. Oleh karena itu malam hari ini, kita akan bersama-sama memperingati karya kematian Kristus lewat perjamuan kudus. Pak Iwan akan maju ke depan dan membantu melayani perjamuan kudus, dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan belajar bagaimana kami harus mengasihi jiwa-jiwa seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa dengan memandang penuh kasih, merawat penuh kasih, dan mengajar penuh kasih. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar, dan biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh boleh berbuah akan kebenaran dan juga pertobatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, kuduskan kami, agar kami layak pantas untuk ambil bagian di dalamnya. Berkati Pak Iwan yang akan melayani perjamuan kudus, supaya juga layak pantas melayaninya, dan kami semua diberkati olehnya.
Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Boleh dibagikan? Kita akan naikkan satu pujian. Oleh kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan, hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. kau telah tebus Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu Ya, terima kasih Bapak. mengalir memulihkan hidupku, Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru, Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan baru. ku menjadi ciptaan yang Amin. baru Terima kasih Tuhan. oleh kuasa darahmu. Makasih, makasih. Jemaat Tuhan, mari sebelum kita akan bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita merenung sejenak bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berdosa karena perbuatan-perbuatan kita yang jahat dan melanggar firman Tuhan. Seharusnya kebinasaan menjadi bagian kita, tapi hanya oleh karena kasih Allah yang demikian besar akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, dan biarlah malam hari ini kita memperingati hal itu sebagai satu berkat yang teristimewa. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darahmu, angkat tanganmu. Kau telah tebus Dosaku. Mari angkat tangan kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. dosamu melindungi. Untuk kematiannya, untuk pengorbanannya, untuk keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita. Jika bukan Tuhan yang menolong, jika bukan Tuhan yang menebus, menyelamatkan kita, maka kita masih menjadi manusia-manusia yang lama dengan kebinasaannya. Tapi karena kasih-Nya kita beroleh kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan. Hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Darahmu. Kami menghaturkan terima kasih kepada Tuhan atas kasih dan kesetiaan Tuhan. Besarnya kemurahan dan kasih karunia yang boleh kami terima. Sehingga kami tidak binasa, tapi kami beroleh kepastian keselamatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami akan lanjutkan acara kami, tetap jaga dan sertai sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Kita percaya kita menjadi jemaat MCC yang mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Dan saatnya kita mau memberi sebagian dari keuangan kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Saya minta dengan kasih Kristus, Mbak Asih bisa berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah sampai akhir ini ya Tuhan. Semua dalam penyertaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk melibatkan kerajaan-Mu di muka bumi. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Atas segala pengorbananmu.
untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan yang mengembalikan. Kita mau mendengarkan info kegiatan sepekan MCC ya. Untuk yang pertama hari Senin pukul 6 ada latihan tamborin di Maestro. Kemudian hari Selasa pukul 18.30 ada pemuritan secara online ya, Zoom. Kemudian hari Rabu 18.30 ada oikos pelesungan di rumah Mbak Eli. Ada kumpul gitu atau langsung? Langsung ya, langsung di rumah Mbak Eli pukul 18.30. Hari Kamis pukul 6.18 ada latihan untuk ibadah raya 1 dan pukul 7-nya 19 malam ada latihan untuk ibadah raya 2. Dan hari Jumat pukul 18 ada menara doa MCC. Hari Sabtu pukul 17.30 ibadah pemuda remaja Metanex. Dan hari Minggu pukul 8 ada ibadah raya yang pertama di Solotech University ya, di UKS. Dan pukul 3 atau 15 ada ibadah anak Alpha Kids di Maestro ya, di Maestro. Kemudian pukul 17 ada ibadah raya yang kedua minggu depan juga di Hotel Warisan. Di sini ya Bapak Ibu Saudara. Demikian info sepekan MCC, ada tambahan dari Pak Daniel? Ya, pengumuman tambahannya boleh dipersilakan duduk dulu Bapak, kakak-kakak singer kok sampai bapak-bapak. Ya, pengumuman tambahannya adalah bahwa harusnya memang ibadahnya di Vape, tetapi karena 1-2 hal kita harus kesini, enggak apa-apa. Dan di bulan ini nanti akan ada ibadah rangkaian ibadah peringatan pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Ya, tempatnya di mana nanti akan saya info ya, saya sedang berkomunikasi dengan pihak yang tempatnya akan dipakai agar bisa dipakai selama 10 hari berturut-turut. Oleh karena itu nanti saya akan informasikan di grup saja, tetapi ada nanti. Ya, seberapa yang bisa hadir, monggo bisa hadir, kita bersama-sama akan belajar. Tema ibadah 10 harinya adalah karya Roh Kudus dalam rangka pemberitaan Injil. Ya, karya Roh Kudus dalam menyertai kita dalam pemberitaan Injil. Itu tema 10 harinya. Ya, nanti tanggalnya lalu tempatnya di mana akan kami informasikan di grup. Nah, minggu lalu kita sudah ada Paskah Anak di Transmart dan sebentar kita akan melihat satu cuplikan video yang akan menayangkan keseruan acara kemarin supaya Bapak Ibu yang mungkin kemarin anak-anaknya atau tetangganya atau saudaranya belum sempat ikut, mbok menawa besok bisa mau diikutkan. Ya, ini dia cuplikan kegiatannya. Bisa dimatikan dulu lampunya sebagian, Mas Tito.
kemarin Mbak Asih mau naik, nggak jadi Mbak Asih. Sama. Saya waktu mau naik katanya depositnya habis. Nggak bisa. Terus saya dilipek ditilap nih habis itu. Jadi ya sudah ya Mbak ya, kita pengen naik sebenarnya ya. Tapi ya tidak memungkinkan kondisinya Mas Green. Pengen naik banget. Tapi tidak memungkinkan. Mati asli deh ya. Saya ini jantungnya ini spare partnya di mana kan golek angel Bapak Ibu ya. Jadi saya ya janganlah gitu ya. Nah, acaranya puji Tuhan berjalan dengan baik, dengan seru. Kita terus berdoa supaya pelayanan anak Alpha Kids ini bisa terus berkembang ke depan, bisa semakin kreatif ya. Anak-anak kita yang lain yang belum sempat bergabung, mari diikut sertakan. Itu saja tambahan pengumumannya. Besok Rabu kita ketemu di Oikos Plesungan. Untuk yang wilayah Plesungan. Kalau yang Solo Selatan masih minggu depannya lagi ya Pak Dan? Iya. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bersuka cita di dalamnya. Lewat puji-pujian kami boleh terus bersemangat. Mengingat kesetiaan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Lewat firman Tuhan kami boleh terus diajar. Di mana hari ini kami dibawa untuk semakin mengerti kasih-Nya Tuhan. Memandang jiwa-jiwa, merawat jiwa-jiwa, dan juga mengajar jiwa-jiwa akan kebenaran. Dan biarlah apa yang kami peroleh lewat ibadah ini, berkat-berkat rohani ini, boleh kami bawa dan kami jaga dalam hati kami, dalam hidup kami, terlebih kami bagikan kepada orang-orang yang kami jumpai. Berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaannya Tuhan berkati, dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Untuk anak-anak yang masih sekolah, Tuhan berkati pendidikan mereka. Jadikan anak-anak kami ini berprestasi, menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, di atas rata-rata, lebih unggul daripada yang lain. Supaya nama Tuhan Yesus Kristus boleh berkibar tinggi di sekolah anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga kami, bahwa keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, yang hangat, penuh kasih. Bila mana hari-hari ini keluarga kami menjadi dingin, ada keadaan yang kurang baik, maka hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyentuh hati setiap anggota keluarga kami, supaya dilawat oleh Tuhan, ada kehangatan, ada keharmonisan. Kami merindukan di mana satu orang percaya, seisi rumahnya diselamatkan. Biarlah seluruh anggota keluarga kami pun juga boleh memandang kepada Yesus dan meyakininya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, biarlah doa kerinduan kami ini boleh sungguh-sungguh terjadi dan tergenapi. Tuhan berkati untuk jemaat-jemaat yang tidak hadir malam hari ini. Apapun yang menjadi kesulitan, yang menjadi permasalahan kendala mereka, sehingga mereka tidak dapat hadir. Tuhan pilih, Tuhan lawat, sehingga di kesempatan-kesempatan berikutnya dapat berkumpul kembali bersama dengan kami. Beribadah memuji mempermuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani. Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa. Tuhan tambahkan kepercayaan yang jauh lebih besar. Kami ini hamba, kami ini pelayan Tuhan. Tentunya adalah suatu kebahagiaan bagi kami untuk boleh melayani Tuhan kami, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Biar pelayanan kami di kemudian hari boleh terus Tuhan percayakan dengan jiwa-jiwa yang terus ditambah-tambahkan, agar nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih agenda pelayanan 1 minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik Oikos, pemuritan dan semuanya biarlah berjalan dengan baik, jiwa-jiwa diberkati lewat pelayanan kami, Tuhan Yesus yang dipermuliakan, ditinggikan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan menjaga, menyertai, melindungi sampai di rumah dengan selamat, dan kumpulkan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau